Pada praktikum kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penentuan koefisien partisi dan konstanta disolusi. Koefisien partisi merupakan suatu informasi penting karena dapat digunakan untuk memperkirakan proses absorpsi, eliminasi, dan juga absorpsi obat di dalam tubuh. Koefisien partisi suatu obat menentukan seberapa banyak dan baik partisi senyawa di antara lemak dan air. Didefinisikan sebagai resiko konsentrasi suatu senyawa. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan koefisien partisi, yakni yang pertama yaitu senyawanya, yang kedua metode penetapan kadar, dan yang ketiga pelarut nonpolar dan datar atau air yang digunakan. Prinsip percobaan pada praktikum kali ini ialah agar kita dapat mengetahui terlebih dahulu apa itu koefisien partisi. Kemudian kita melakukan perhitungan konstanta disolusi atau disebut pKa dari asam salisilat. Kemudian menentukan dan memahami hubungan antara pKa dan juga pH. Cara kerja pada praktikum kali ini dimulai dengan tahap 100 ml buffer pH 2,5 ditambahkan asam salisilat 20 mg. Dimasukkan dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan larutan buffer pH 2,5 ml sampai 100 ml. Disiapkan larutan asam salisilat 0,02% dengan buffer pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8, dan 4,0. Diambil 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat atau larutan stok. Ditambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna. Diukur pada absorbansi 540 nanometer pada spektrofotometri. Diambil 5 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat. Ditambahkan 5 ml pelarut organik heksan atau etil asetat. Dikocok tabung reaksi selama untuk menyelesaikan ekstraksi hingga terbentuk 2 lapisan dan dibuang 4 ml fase air. Ditambahkan 1 ml ferinitrat, kemudian diukur pada absorbansi pada 540 nanometer pada spektrofotometer atau absorbansi 2. Kemudian diulangi percobaan dengan buffer pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8, dan 4,0. Dan dihitung PC, Ka, dan pKa. Dihitung konsentrasi ion H+ dengan persamaan pH sama dengan min log 10 H+. Selanjutnya adalah data hasil pengamatan, di mana pada percobaan kali ini kita akan menentukan nilai koefisien partisi, nilai konstanta disosiasi, dan nilai konstanta asam. pH yang digunakan pada percobaan kali ini ialah 2,5, 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan juga 4. Data absorbansi 1 yang diperoleh secara berturut-turut sebesar 1,231, 1,499, 1,532, 1,681, 1,754, dan 1,821. Sedangkan untuk data absorbansi 2 yang diperoleh antara lain 0,258, 0,281, 0,332, 0,421, 0,487, dan 0,511. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan menentukan persamaan regresi linier, di mana berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai persamaan regresi linier dengan nilai slope B sebesar 2 dikali 10 pangkat min 5 dan nilai intercept A sebesar 0,2404 dan nilai R pangkat 2 sebesar 0,825. Nilai slope dan intercept inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai koefisien partisi atau PC, nilai konstanta disosiasi atau pKa, dan nilai konstanta asam atau Ka. Nilai koefisien partisi diperoleh dengan membagikan nilai A pada hasil regresi linier dengan 1, sehingga diperoleh nilai koefisien partisi sebesar 4,159. Berdasarkan literatur, nilai koefisien partisi yang baik berkisar pada nilai 1. Hal ini berarti koefisien partisi yang diperoleh pada percobaan kali ini kurang baik. Nilai dari konstanta disosiasi atau Ka diperoleh dari mengkalikan nilai B yang didapat dari persamaan regresi linier dengan nilai koefisien partisi. Hasil dari perhitungan didapat nilai Ka sebesar 8,318 dikali 10 pangkat min 5. Nilai pKa yang diperoleh dari hasil perhitungan sebesar 4,079. Nilai pKa yang kecil menunjukkan semakin asam suatu zat.
nilai pKa berbanding lurus dengan nilai pH. Semakin rendah pH suatu zat, maka semakin tinggi konsentrasi ion hidrogen. Semakin rendah nilai pKa, maka semakin kuat asam dan lebih besar kemampuannya untuk menyumbangkan proton. Kesimpulan pada praktikum kali ini ada 5. Yang pertama yaitu koefisien partisi adalah perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran 2 fase, yaitu fase air dan fase organik yang tak larut setelah dicapai kesetimbangan. Yang kedua, konstanta disosiasi atau pKa adalah perbandingan jumlah senyawa yang terurai dengan jumlah senyawa mula-mula. Yang ketiga, koefisien partisi berbanding lurus dengan pH. Yang keempat, pengukuran absorbansi pada penentuan koefisien partisi menggunakan instrumen berupa spektrofotometer UV-Vis. Dan yang terakhir, nilai koefisien partisi asam salisilat sebesar 4,159, nilai Ka sebesar 8,318 kali 10⁻⁵ dan nilai pKa sebesar 4,079.